Raya Labuan Carita, Caringin Labuan, Kabupaten Pandeglang, Kula Resto. Disclaimer, rasa enak suatu makanan sifatnya relatif bukan mutlak, tergantung subjektif, lidah yang merasakan. Jadi enak menurut saya, belum tentu enak menurut orang lain. Begitupun sebaliknya. Resto ini baru opening pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Tempat parkirnya cukup luas, dapat menampung puluhan kendaraan roda 4. Dari desain bangunan, perpaduan modern dan tradisional, konsepnya terbuka tanpa dinding di setiap sisinya. Di bagian sisi depan, terdapat minibar yang digunakan sebagai area pemesanan dan pembayaran. Area makan hanya ada satu tempat, dengan ukuran cukup besar, menggunakan meja kursi tanpa area lesehan. Untuk interior simple tidak begitu banyak ornamen. Tampak pilar-pilar penyangga beton, dan plafon yang dirangkai dengan variasi kain, lampu gantung serta dilengkapi kipas angin. Meja kursi ukurannya variatif. Ada yang kapasitas 2 orang, 4 orang, dan yang terbesar untuk 10 orang. Tapi tentunya, masih dapat disesuaikan. Tempat cuci tangan menyatu dengan area makan, terdapat di sisi kanan bangunan yang mengarah toilet. Terdapat 2 toilet dengan WC duduk, dan kondisinya cukup bersih. Area musola dan tempat wudhu merupakan bangunan tersendiri, terpisah dari tempat makan, berada di bagian belakang dekat dengan toilet. Nah, ini untuk varian menunya, ada menu seafood dari udang, cumi, aneka kerang yang dimasak dengan berbagai jenis bumbu. Untuk aneka ikan, ada kakap, kerapu, yang bisa dibakar, digoreng, atau dibuat sup. Untuk kepiting juga bisa dimasak berbagai macam masakan. Ada juga menu mix seafood. Untuk sayuran, ada sayur asam, cah kangkung, capcay, buncis, untuk cemilan ada mendoan, dan masih banyak lagi. Menu selain seafood, ada iga, sate, tongseng, ayam, tahu tempe. Ini untuk varian minuman dan dessert. Ada juga menu paket untuk bukber di bulan Ramadan. Untuk area bakar-membakar, ada di bagian samping resto, jadi asap pembakaran tidak mengganggu ke pengunjung. Makanan dibakar fresh, menggunakan arang kayu. Dalam satu porsi iga bakar reguler, terdapat 4 buah iga dengan ukuran yang cukup besar. Dagingnya bukan tipikal, yang mudah lepas dari tulang, memang tidak begitu empuk, tapi tidak terlalu alot. Dari teksturnya kemungkinan tidak dipresto, hanya direbus saja. Untuk rasa bumbu rempahnya cukup terasa. Sekilas ada rasa kapulaga, rasa lebih dominan ke manis dan gurih. Dari rasanya ini bukan tipikal iga yang telah diungkep dengan berbagai bumbu, hanya direbus sampai matang, kemudian baru diberikan bumbu oles. Ketika proses pembakaran, jadi bumbu hanya menempel di luar iga, tidak meresap sampai ke dalam daging. Buncisnya dimasak dengan baik, teksturnya masih crunchy, tipikal buncis yang langsung ditumis, bukan yang direbus sebentar terlebih dahulu. Bawang putihnya juga pas tidak gosong. Untuk bumbu simple dan sudah cukup, rasa dominan gurih asin. Dalam satu porsi bakwan, terdapat 4 buah bakwan. Jenis isian sayurannya tidak terlalu variatif. Teksturnya bagus sekali, renyah di luar. Di dalam masih lembut. Udang ukurannya besar, dan kulitnya sudah lepas. Rasa alami udangnya sangat terasa. Masih manis, karena udang fresh. Untuk sambal menggunakan terasi, terasinya tidak begitu menyengat. Jadi, masih aman untuk dikombinasikan dengan bakwan atau iga bakar. Dalam satu porsi sup ikan, terdapat 3 potong ikan. Menggunakan jenis ikan kakap merah. Kuahnya tidak begitu encer. Rasa dari kuah dominan asam. Pedasnya tidak begitu terasa. Walaupun kuahnya berwarna keruh, tapi rasa masih ringan, tidak begitu tebal, penuh rempah. Untuk tekstur dagingnya juga masih bagus. Masih utuh, tidak hancur. Teksturnya lembut, menandakan ikan masih fresh.
Saya rasa ini yang membedakan. Dengan sup ikan lain di wilayah Banten, kebanyakan hanya sup ikan yang berkuah bening. Dari rasa makanan, bahan yang digunakan, kesegaran aneka protein, overall masuk kategori makanan yang enak dan layak dinikmati. Kebersihan dan kenyamanan tempat, parkir yang luas, juga memberikan nilai lebih tersendiri. Hanya serving time yang memang agak lama, namun masih dimaklumi, karena hari pertama opening. Oleh karenanya, layak disebut Lazit, Jidan.